Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Saya undang, mari kita bangkit berdiri bersama-sama.
Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, satu kerinduan kami adalah hadirat-Mu lebih dari segala sesuatu. Tuhan, kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kau nyatakan hadirat-Mu secara khusus bagi dua insan yang Kau kasih, Jan Raditya dengan Mita Hapsari. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua, dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Dengan mereka menyadari setiap kehidupan mereka, dan sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru, terlebih dahulu mereka datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang diberkati. Kami serahkan pemberkatan nikah ini Tuhan dari awal sampai pada akhirnya di dalam pimpinan dan anugerah-Mu Tuhan. Bekali juga mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu, sehingga mereka membangun rumah tangga sesuai dengan kehendak rencana-Mu, dan juga menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian terima kasih Tuhan. Saya ajak kita semua yang hadir, mari kita berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini merupakan hari yang bahagia, khususnya bagi mempelai berdua, Jan Raditya dengan Mita Hapsari. Anda berdua hari ini bahagia? Mestinya bahagia ya, setelah kalian hidup sendirian sekian lama, sudah berdoa, dan kemudian juga berjuang cari pasangan, dan Tuhan sudah pertemukan, kalian sudah saling mengenal satu dengan yang lainnya. Dan seperti peribahasa Jawa,
tresno jalaran saka kulino. Setelah sekian lama berhubungan, timbul cinta kasih, dan kemudian mengambil sebuah keputusan untuk menikah. Menikah itu sebuah keputusan yang sangat penting. Itu menentukan masa depan kalian berdua bagaimana. Pernikahan yang Tuhan rencanakan adalah pernikahan dari dua insan yang dikasih Tuhan, satu laki, satu wanita, dipersatukan, dan Tuhan berfirman, mereka bukan lagi dua, tapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Jadi pernikahan itu rencana Tuhan. Jadi kepada mempelai berdua, saya ajak sungguh-sungguh. Saat ini dengan hati yang bersyukur, dengan percaya, kalian berdua sudah berdoa untuk pasangan hidupmu. Anda berdua harus yakin bahwa Tuhan itu mendengar doamu, orang yang ada di sampingmu itu jawaban doa. Dan saat ini juga saya ajak Anda berdua fokus minta kepada Tuhan, Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati kepada orang yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi saya ajak mempelai berdua saat ini sungguh-sungguh. Jadi pemberkatan bukannya sekedar sebuah acara untuk supaya bisa jadi suami istri nanti catatan sipil, bukan itu saja, tapi ini satu harus kesadaran saya ngadep kepada Tuhan. Dan pernikahan itu rencana Tuhan, dan pernikahan adalah pemberian Tuhan, artinya kita punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya. Jadi semua yang Tuhan percayakan pada kita, itu semua anugerah dari Tuhan, tapi juga sebuah tanggung jawab. Jadi jangan kawin, cerai, sesuka-sukanya sudah sekalian. Tuhan yang memulai pernikahan, nanti biarlah Tuhan yang mengakhiri. Jangan di tengah jalan diakhiri dengan perceraian. Itu bukan rencana Tuhan. Nah, mempelai berdua hari ini, sebagaimana keadaanmu, ya, sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Minta hari ini Tuhan memberkati, menyatukan, dan hiduplah sesuai firman Tuhan. Selama kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, maka jaminannya hidupmu pasti diberkati Tuhan. Seperti apa yang dijanjikan firman Tuhan yang saya bacakan tadi, di dalam Mazmur 112 tadi. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Kita semua ingin bahagia. Demikian juga mempelai berdua ingin bahagia. Kunci berbahagia itu punya hati takut akan Tuhan. Nah, orang yang takut akan Tuhan itu orang yang nyadari bahwa Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha hadir, Tuhan itu maha kuasa. Jadi apapun yang kita lakukan, orang lain tidak ngerti, tapi Tuhan tahu. Jadi kalau ada orang yang tidak setia dalam pernikahannya, diam-diam, sembunyi-sembunyi, delik-delik, selingkuh. Memang mungkin orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Ada orang juga, mungkin dia mau jadi orang tidak jujur, dia mau nyuri, mau korupsi, mungkin dengan pikiran caranya bagaimana supaya tidak ketahuan. Mungkin orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Jadi kalau orang takut akan Tuhan, dia sadar, apapun yang kulakukan, Tuhan tahu. Nah, kalau dia sadar, maka memiliki hati yang takut akan Tuhan, maka dia menjauhi dosa. Apa yang membuat menderita? Ya dosa. Sudah. Jadi kalau hidup itu melakukan dosa, pada akhirnya pasti menderita. Tidak ada orang yang melakukan dosa itu bahagia. Bahagia itu sesaat saja. Kelihatannya nikmat, tapi berakhir pasti penderitaan. Bukan hanya di dunia ini, tapi sampai pada kekekalan, sampai ke akhirat, kan masuk neraka, saudara. Jadi miliki, mempelai berdua, harus punya hati yang takut akan Tuhan. Bahwa Tuhan ada.
Ketika engkau takut akan Tuhan, firman Tuhan berkata, engkau bahagia. Lalu saudara, yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Allah itu begitu mengasihi umat manusia. Allah kasih petunjuk. Melalui Alkitab kita bisa tahu bagaimana dunia diciptakan, bagaimana manusia diciptakan, apa rencana Tuhan dalam pernikahan. Semua tertulis di situ sampai pada akhir zaman. Semua tertulis. Dan kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka bukan hanya hidup kita dalam dunia diberkati, tapi sampai kepada akhirat, saudara sekalian. Hanya di dalam Tuhan Yesus, dalam Alkitab ini kita bisa memiliki semua anugerah petunjuk daripada Tuhan. Oleh sebab itu, mempelai berdua, kalau kalian ingin bahagia hidupmu, punya hati takut akan Tuhan, cinta firman Tuhan, kesukaan firman Tuhan, maka janji Tuhan, anak cucumu akan perkasa di bumi. Keturunan kita akan diberkati Tuhan. Lalu bukan hanya itu, saudara sekalian, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, rezekinya ada. Saudara sekalian, ada berkat Tuhan, kebajikan untuk selamanya. Jadi mempelai berdua dengan sungguh-sungguh. Ya. Saat ini saya ajak fokus kepada Tuhan. Demikian juga kedua orang tua yang sudah berdoa untuk putra-putrinya, biarlah juga dengan yakin dan percaya dapat mantu yang baik. Dan biarlah kedua orang tua juga berdoa, Tuhan berkati pernikahan putra-putri saya, berkati rumah tangga mereka. Nah saudara, kalau rumah tangga anaknya rukun bahagia, orang tua juga ikut bahagia. Tapi kalau rumah tangga orang anaknya itu bermasalah, orang tua juga kepikiran. Nah, mempelai berdua, kalian mencintai orang tua, bangun rumah tanggamu dengan baik. Tuhan merindukan supaya mempelai berdua dalam membangun rumah tangga juga diberkati dan bahagia. Maka dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan saat ini, sebuah Alkitab bagi mempelai berdua. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tapi dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Ya. Dibaca. Ketika kita baca supaya kita tahu, supaya kita mengerti. Lalu pada saat kita melakukan, maka Tuhan berkata, ketika kita berjalan di jalannya Tuhan melakukan firman Tuhan, maka Allah turut bekerja. Allah kalau turut bekerja ya pasti berhasil. Jadi kuncinya saudara, kalau kita baca Alkitab kita bisa mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Kemudian kita bisa melihat orang-orang yang berjalan sesuai firman Tuhan dengan orang yang tidak berjalan sesuai firman Tuhan. Beda sekali. Rumah tangga yang dibangun sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dengan tidak, ya beda. Maka mempelai berdua kalau engkau ingin bahagia, mesti firman Tuhan harus jadi sumber kebenaran, menjadi standar dalam hidupmu. Bukan kata orang, tapi apa kata firman Tuhan, itu pasti benar. Itu kebenaran. Kalau kebenaran pasti memerdekakan kita, pasti memberikan petunjuk yang tepat, saudara sekalian. Anda berdua ingin bahagia? Nah, saya ajak buka di pita yang merah. Yaitu sudah dari tadi. Nah. Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-37, demikian bunyi firman Tuhan. Satu hari Tuhan Yesus ditanyai orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, orang yang belajar agama. Kalau sekarang itu seperti pendeta, romo, pastor, ulama, imam, itu kan belajar agama. Ya. Itu berarti belajar agama itu kan belajar tentang Tuhan, tentang perintah-perintah Tuhan. Mereka sengaja tanya Tuhan Yesus. Tuhan, dari sekian banyak hukum-hukum yang ada 10 hukum Taurat, mana yang paling penting? Mereka sengaja, jadi sengaja memberi pertanyaan yang ada jebakannya. Jadi kalau Tuhan jawab salah satu,
Nanti dengan enak mereka berkata, berarti yang lain kurang penting loh. Nah, tapi Tuhan jawabnya apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sudah Tuhan berkata, pada dua hukum inilah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi tergantung pada dua hukum ini. Jadi seluruh isi Alkitab, hukum-hukum yang dalam Alkitab, seluruhnya kalau diringkas dua hukum ini saja. Jadi sederhana. Itu membuat kita sangat mudah untuk mengerti apakah hidup kita ini benar. Apakah hidup kita jalan dalam kebenaran. Apakah keputusanku ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Dua hukum ini saja. Hukum yang pertama dan yang utama. Ingat ya, pertama dan yang paling utama. Nomor satu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita pribadi lepas pribadi. Banyak orang rajin ibadah, rajin sembahyang, rajin baca Alkitab. Tapi belum tentu memiliki hubungan dengan Tuhan dengan baik. Bersatu hubungan kita dengan Tuhan. Maka Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Persamaan segenap apa? Segenap. Persamaannya apa? Seluruh. Terus apa lagi? Seutuhnya. Sepenuhnya. Artinya saudara, ya segenap itu. Seluruh. Seluruh hati, jiwa, pikiran, kehendak kita. Itu yang Tuhan kehendaki. Tapi kita ngakui sudah jadi manusia. Enggak bisa. Enggak bisa dengan segenap hati. Tapi itu standarnya, itu perjuangan kita untuk kita bisa mengasihi Tuhan, menjadikan Tuhan nomor satu. Kualitas hubungan kita itu menentukan kualitas kehidupan kita. Jadi saudara, hubungan itu menentukan kehidupan itu sendiri. Nanti demikian juga hubungan suami istri itu menentukan kualitas pernikahannya. Kalau hubungan suami istri rukun, harmonis, kualitas pernikahannya tentu baik. Kalau hubungan suami istrinya tidak rukun, banyak bertengkar, ya jelas pernikahannya tidak baik. Banyak penderitaan, banyak masalah. Hubungan orang tua dengan anak baik, ya nanti kualitas keluarganya baik. Hubungan pimpinan dengan bawahan baik, ya tempat kerjanya baik. Hubungan. Nah, bagaimana dengan kualitas kita dengan Tuhan, saudara? Pas sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan. Bukan setiap orang pakai aksesoris ya, agamawi, orang itu cinta Tuhan. Belum tentu. Nah, satu itu hati kita seperti apa. Apakah kita benar punya takut akan Tuhan? Ini takut akan Tuhan pasti menjauhi dosa. Ya kan? Tadi sudah saya katakan. Takut berselingkuh, takut korupsi. Akan berjalan dalam jalan yang baik. Bersatu, bangun Anda berdua. Cari Tuhan terlebih dahulu, nomor satukan Tuhan. Firman Tuhan itu jadi sumber kebenaran. Maka jalan hidupmu pasti ada dalam berkat Tuhan. Ini nomor satu ya, Anda berdua miliki hubungan dengan Tuhan. Jadi bangun. Harus sadar, Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita yang mengasihi Tuhan terlebih dahulu, jangan dibalik, saudara. Dan Allah itu, firman Tuhan berkata, Allah itu kasih. Dan Allah sudah buktikan kasihnya. Firman Tuhan berkata, semua manusia, saya dan saudara, orang-orang berdosa. Semua yang lahir dari benih Adam, dari benih laki-laki, itu semua sudah jatuh dalam dosa.
Jadi mulai Adam sampai manusia terakhir semuanya sudah jatuh dalam dosa. Termasuk nabi-nabi, murid-muridnya Tuhan Yesus, termasuk rasul-rasulnya Tuhan Yesus sama. Mereka juga orang berdosa. Tidak ada orang yang sempurna. Oleh sebab itu Tuhan tahu tidak ada satupun yang benar. Maka Allah sendiri firman-Nya menjadi sama dengan manusia. Yaitu Tuhan Yesus. Satu-satunya manusia yang dilahirkan tidak berdosa hanya Tuhan Yesus. Karena dia bukan benih dari laki-laki. Adalah firman Tuhan yang menjadi sama dengan manusia. Semua yang lahir dari benih laki-laki semua sudah jatuh dalam dosa. Upah dosa adalah kematian, maka ada kematian. Semua manusia akan mati, semua termasuk nabi mati, termasuk murid Tuhan Yesus, rasul mati semua. Termasuk ada bayi yang lahir mati, gugur. Karena dosa, upah dosa itu kematian. Nah, Yesus datang. Dia yang tidak berdosa, tapi dijadikan dosa. Dia menanggung dosa seisi dunia. Waktu Tuhan Yesus dituntut oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel sendiri. Imam-imam ini saudara menuduh dan menuntut Yesus untuk disalibkan. Waktu itu saudara penguasanya adalah Pontius Pilatus sebelum dia mengambil keputusan untuk menghukum Yesus disalibkan. Kan mesti diperiksa dulu. Ketika dia periksa, dia tidak mendapatkan kesalahan. Loh, orang ini orang benar. Dia tidak mencuri, tidak korupsi, tidak selingkuh, tidak membunuh, tidak nyakiti orang, malah nyembuhkan, menghidupkan orang mati, berkati orang. Dah kok dituntut disalibkan. Dan karena dituntut terus suara orang banyak, akhirnya Pilatus takut juga dengan suara orang banyak itu. Lalu dia buat keputusan, tapi dia berkata, aku tidak ikut tanggung jawab dengan darah orang ini. Ya cuci tangan, aku tidak nanggung loh. Nah, orang-orang Farisi, orang-orang imam-imam saat itu, orang-orang Yahudi, tanggungkan pada kami dan keturunan kami. Ya benar saudara, mereka harus menanggung dosa mereka. Maka setelah Tuhan Yesus disalibkan, bangsa Israel diserakkan ke seluruh dunia. Selama 1.500 tahun lebih, mereka tidak punya negara. Tapi Tuhan tetap Tuhan. Mereka yang tersebar di seluruh dunia, Tuhan bisa kembalikan. Tuhan pakai Hitler, mulai membunuh orang Yahudi. Lalu orang-orang Yahudi yang di seluruh dunia bingung, mana negara saya? Tuhan balikan, tahun 1948 muncullah bangsa Israel. Tuhan, itu Alkitab sudah nulis. Itu belum terjadi. Tapi Tuhan sudah tulis. Ketika Tuhan Yesus lahir pun Tuhan sudah nubuatkan 700 tahun sebelumnya. Sebenarnya sejak manusia jatuh dalam dosa, Tuhan langsung memberikan nubuatan. Tuhan memberikan janji akan ada Mesias sang juru selamat. 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, Nabi Yesaya berikan nubuat. Nanti seorang perawan akan melahirkan seorang laki-laki, anak laki-laki yang diberi nama Immanuel. Yaitu Tuhan Yesus. Dia bukan dari benih laki-laki. Karena Roh Kudus sudah sekalian. Lalu juga dinubuatkan nanti dia mati di antara dua penjahat. Nah tadi dituntut hanya Yesus yang dituntut disalibkan. Tapi Pontius Pilatus ini memutuskan juga disalibkan dua orang penjahat. Ini benar-benar penjahat. Yang memang sudah dijatuhi hukuman salib. Kok ya bisa-bisanya disalibkan dua orang. Yang dituntut satu waktu itu. Tapi Pontius Pilatus menyalibkan juga dua orang penjahat. Itu menggenapi Alkitab. Karena Yesus akan mati di antara penjahat. Maka ya tidak itu tidak secara kebetulan Yesus di tengah-tengah. Kok ya tidak di pinggir si jatuh nih. Tapi kok bisa di tengah-tengah. Di antara dua penjahat itu. Nah ini menggambarkan sudah. Dua penjahat itu mewakili kita semua manusia. Karena di mata Tuhan semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Saya dan saudara orang-orang berdosa.
Panggilan akrabnya sama? Yan, sama Mita. Yan dan Mita. Saya mau tanya, jujur ya, Yan, hukum yang kelima dari 10 hukum Taurat, hormati orang tuamu. Ini bapak ibumu? Ibu? Sama kakak ya. Pernah kurang ajar enggak sama ibu? Jujur? Hah? Tenan nih loh. Wah, anak wapi banget tuh. Pernah bentak orang tua enggak? Wah, bener hebat tenan ya. Pasti pernah saudara ya. Mita sendiri jujur, ini bapak ibu? Pernah kurang ajar sama ibu enggak? Pernah. Pernah bentak ibu? Pernah. Ya. Semua orang pernah, tapi siapa ngajari? Tidak ada. Nanti anakmu dewe ya gitu. Rasa diajari nanti kurang ajar mbek orang tuanya. Karena sudah ada tabiat dosanya. Hukum yang ke-9, jangan berdusta. Jujur ya, Yan. Kowe pacaran berapa lama? 1 tahun lebih. Pernah enggak bohong sama Mita? Jujur. Mita pernah bohong? Pernah. Ya. Mau jujur supaya apa? Jadi suami istri pun tidak ada. Ada di sini yang jadi suami berkata, aku tidak pernah bohong sama istri. Yang jadi istri berani berkata, aku tidak pernah bohong sama suami. Tidak ada, saudara. Tapi siapa yang ngajari? Tidak ada. Anak itu nanti bohong sendiri. Tabiat dosanya sudah ada. Maka Tuhan Yesus harus datang, Allah sendiri harus nebus saudara sekalian. Karena tidak ada, kalau orang sombong, merasa sombong, oh tidak pernah berbuat dosa, itu orang berdosa. Tidak ada. Nah kalau dia tidak berdosa, dia tidak akan mati saudara. Karena upah dosa itu kematian. Jadi saudara sekalian, maka Tuhan berkata semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan itu dalam kehidupan sehari-hari. Tidak bisa. Maka Tuhan sendiri. Manusia tahu dia berbuat dosa, maka dia berjuang dengan usahanya jadi orang yang saleh. Sesaleh apapun kita ya tidak bisa saleh. Lalu kita mau buat amal sebanyak-banyaknya. Ya kalau kita punya, tidak ada punya kok ya tidak bisa berbuat amal. Mau berbuat kebaikan, kebajikan. Lalu punya merasa, pokoknya kalau hidup dalam dunia baik, pasti masuk surga. Kalau berbuat jahatnya banyak, masuk neraka. Lah sing ngukur siapa? Apa kamu punya ukuran? Dasarnya apa? Nanti kalau dasarnya karena perbuatan, nanti di surga banyak orang sombong. Wah aku mlebu surga, aku kemudian bangun rumah ibadah, aku masuk surga, aku masih sembako banyak, aku masuk surga karena aku berbuat ini. Sombong. Di surga tidak lagi. Di surga hanya satu ucapan syukur, aku diselamatkan karena Yesus, karena Tuhan, karena Allah sendiri yang menyelamatkan. Bukan hasil perbuatanku, bukan hasil usahaku, tapi pemberian Allah. Nah hidup itu kita nyadari butuh Tuhan. Maka kalau kalian ingin bangun kehidupan rumah tanggamu, hanya butuh pertolongan Tuhan. Dengan kekuatanmu, gak akan bisa saudara. Demikian juga mempelai berdua. Nanti dalam membangun rumah tangga, kalian akan menghadapi tantangan bukan hanya masalah keuangan dan lain-lain. Tantangan dalam hubunganmu suami istri saja. Itu bisa jadi masalah yang besar, bertengkar. Maka saya tadi awali, kalau kalian sudah berdoa sungguh-sungguh harus yakin bahwa orang yang ada di sampingmu itu pemberian Tuhan yang terbaik. Itu yang terbaik. Jadi enggak usah cari yang lain. Itu sudah kasih Tuhan yang terbaik. Tapi yang terbaik ini ya tetap eneng kurangnya, ada kelemahannya.
Nanti kamu ketemu. Lalu kau mengharapkan istriku seperti ini, ya punya gambaran istriku besok seperti ini, melakukan ini, bla bla bla. Ternyata setelah jadi suami istri, loh istriku kok malah kok ini, saudara. Wah, kok manganati terus ini. Wah. Tapi harus yakin, aku sudah berdoa, ini tetap yang terbaik. Nerima. Tapi nanti kamu muncul sesuatu yang jengkelkan kamu. Terus di ngomongin, "Dek, ojo ngono to." "Oh nggih Mas, sorry. Kok sesuk yo nglakuke meneh lah." Itu kebiasaan. Jadi nanti istri juga gitu. Sudah punya idaman suamiku begini, wah aku dapat suami yang sayang aku, wah suami yang berjuang, kalau aku minta sesuatu, wah suamiku berusaha mendapatkan, dapat perhatian, artinya setelah jadi suami istri, wah lah kok seperti ini. Tapi harus tetap yakin, itu yang terbaik yang dari Tuhan. Lalu kalau kenyataannya seperti itu bagaimana? Ya didoakan. Kalau mengharapkan suamiku besok jadi orang yang sukses, ternyata kok seperti yang ini saja. Penghasilannya kok cukup-cukup tok gimana? Nah istri harus yakin, tak doake bojoku. Tuhan berkati suamiku. Tuhan aku tahu, dia banyak kekurangan kelemahan. Tapi kalau Tuhan buka jalan, tidak ada yang mustahil. Nah, Tuhan berkati. Nanti ketika engkau diberkati, nah, ketika suami, siapa dong saya, isi rasa sombong. Aku berdoa untuk kamu. Karena Tuhan yang berkati kamu. Nah, gitu. Jadi akhirnya apa? Berkat itu nyadari semua dari Tuhan. Kalau dari Tuhan, mesti dipakai bertanggung jawab. Jadi kalau kalian saudara dengan kelola keuangan dengan baik, ya tidak akan kekurangan. Bukan Tuhan tidak berkati, karena kita yang salah cara mengelola keuangan. Dia jadi ribut terus suami istri. Salah satu pemicu dalam rumah tangga, itu uang. Banyak rumah tangga cerai gara-gara uang. Paling sering terjadi. Tapi gara-gara uang juga orang ya jadi berbuat dosa. Itu benar itu saudara. Satu kali saya itu melayani di radio, di acara konklusi. Lalu ada pemuda yang telepon, "Pak, tolong didoakan ya Pak. Saya ini kalau pas tidak punya uang itu saya tahan godaan. Tapi kalau saya punya uang itu saya tidak tahan godaan." Saya rodok geli ya. Terus saya jawab, ini bukan soal punya uang, tidak punya uang. Soalnya hanya gini, bukan soal godaan, tapi soalnya kue punya duit kalau tidak punya duit. Kalau kamu punya duit, kue bisa jajan, bisa macam-macam, bisa berbuat dosa. Tapi uang kue ra duit, ya kue reso apa-apa, ya mau apa. Jadi saya katakan itu bukan masalah godaan, tapi masalahnya kue duit atau ra duit. Nah, salah satu pemicu rumah tangga juga gitu. Kalau suaminya bawa amplop kandel, wah istri tersenyum, wah Mas jual duit, ini lu ngeneng, kopo, wah saudara, jadi pemicu. Nah mesti keuangan harus dikelola dengan baik. Ya. Sejak kalian bernikah bersama-sama, keterbukaan. Ya. Dapatnya suami berapa, istri berapa, kerjasama di jumlah, lalu dikelola bersama-sama. Nomor 1, kembalikan pada Tuhan dulu. Sebagai rasa syukur apa yang harus jadi bagian Tuhan, lakukan. Lalu yang kedua, terapkan, aku harus menabung, dipaksa. Harus nomor 2 itu nabung. Jangan nek turah tak tabung, ora turah-turah saudara sekalian ya. Mesti tabung dulu, berapa, baru nanti dikelola. Kalau dikelola dengan baik pasti baik, bisa berhasil. Misalnya ya, kalian berdua dalam 1 bulan penghasilan 2,5 juta atau 3 juta. Cukup, bahkan ada lebihnya. Ya. Nanti punya anak, ya biaya tambah tinggi. Ya. Nanti kalau sudah diberkati ya 3 juta, misalnya turai sedikit atau kadang-kadang pas. Nanti kalau penghasilannya sudah 5 juta, mestinya
paling tidak bisa nabung minim itu 500, kalau bisa ya 1 juta. Ya. Kalau penghasilan sudah 5 juta, tapi yo entek. 5 juta aku yo entek, pas. Nanti kalau penghasilannya berdua sudah 10 juta, mestinya bisa nabung paling tidak 2-3 juta. Yo entek. Loh kok iso entek? Lah pola hidupnya berubah. Waktu 3 juta, mangane ning warung sego nasi kucing, ya nasi bungkus. 5 juta, ya rada-rada ke steak, resto. Nah. 10 juta, makannya, resto, makannya ke kedai kopi, ke Starbucks. Nah, kalau dulu masih 3 juta, ning warung sak cangkir 5.000, 6.000, 7.000 paling gitu. Ning Starbucks ya 30.000. Ya habis. Jadi terus bengok sama pemerintah, naikkan gaji ya, buat dinaikkan terus, cara ngelola keuangan enggak benar ya sudah, tetap terus, enggak pernah cukup. Kalau ingin berhasil, kelola keuanganmu. Jadi jangan iri hati dengan orang-orang yang sukses. Mereka itu dari yang enggak punya. Tapi cara kelola keuangan dengan baik, kerja keras, sungguh-sungguh, itu nomor 1, penting. Ngelola keuangan. Banyak dapat rezeki, langsung malah jajan kemana-mana. Lalu saya anjurkan juga, jangan suka demenyar. Apa itu? Suka banyak, suka yang baru terus. Demenyar, anyar terus. HP lagi 1 tahun, wis metu HP yang baru, iki kredit baru lunas, pengen sing baru, iki dijual jadi DP, utang meneh, kredit lunas, ganti meneh. Selamanya kamu jadi tukang utang, sudah tidak bisa nabung. Ya sudah dipakai, saya pakai HP itu paling tidak 3-4 tahun sampai benar-benar wis reso digo. Udah parah, baru ganti saudara. Tidak. Punya motor 1 cukup. Jangan tanpa DP. Hari ini juga bisa diambil. Wah, sudah petang tahun, 5 tahun saudara bayar kredit utang terus saudara. Mestinya tahan diri. Memang seperti saya beli, tapi setiap bulan saya kayak harus ngangsur, tapi dimasuk tabungan sendiri. Setiap bulan harus ngangsur 600, aku harus bayar nabung 600. Seperti beli motor, ya sampai 4 tahun. Nah 4 tahun saudara sudah punya uang berapa itu? 600 kali 12 sudah 7 juta. 7 juta kali 4, 28 juta. Nah, kamu yang beli motor, pas lunas motormu payune cuma 8 juta, 10 juta. Tapi kalau kau simpan uang, 28 juta. Jadi jaga hati, ngatur keuangan dengan baik. Maka ke depanmu pasti diberkati Tuhan. Salah ngelola keuangan, banyak timbul pertengkaran, keributan, dan juga tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tidak usah jadi orang yang tidak jujur, mau cari cara bagaimana. Sudah, jalan aja dengan jalan yang benar. Ngelola keuangan dengan benar, pasti kalian akan diberkati Tuhan dan menikmati berkat Tuhan. Itu hubungan suami istri, salah satu adalah ngelola keuangan dengan baik. Ya. Karena firman Tuhan berkata, di mana uangmu, di situ hatimu. Taruh uangmu itu untuk dalam kehidupan keluarga. Demi kebahagiaan keluarga. Nah, hatimu di situ. Nah, jangan banyak orang laki-laki hatinya ke perempuan yang lain. Wah, hatinya ini kono, duit ini kono, ya duit ini kono. Sudah. Jadi jaga. Anda pasti akan diberkati Tuhan. Buka pita yang biru. Ini prinsip bagaimana bangun rumah tangga. Termasuk komunikasi yang baik ya. Selama 1 tahun lebih pernah gegeran enggak? Sering. Ya, oke, sering ya. Lebih baik itu sering wis ngerti ya. Jadi sering bertengkar tapi selesai dengan baik. Itu harus terus. Nanti kalau di rumah tangga yang gitu, ribut, rukun, ribut meneh, rukun meneh. Buntutnya harus rukun. Ya. Ribut awan, bengi rukun. Wah, itu enak. Kalau
ribut terus sampai bengi ribut. Wah, kuwi tengah guling. Nah, siji ngadep rono, siji ngadep rene. Wah, sepanjang malam panas hatinya. Nah, itu nek kebablasan terus saudara sekalian ada. Sampai kebablasan terus, sampai ke bulan. Nah, 1 bulan tidak hubungan, itu berlarut-larut. Wes pasti godaan datang. Rumah tangganya pasti mudah sekali hancur. Maka Tuhan berkata, suami istri tidak boleh saling menjauh. Kecuali bersepakat. Kecuali karena ada pekerjaan atau apa. Tapi kalau tidak boleh saling menjauhi. Nah, suami istri, rentok dengan orang lain. Ya suami istri saja. Ya, tidak boleh dengan orang lain. Ingat ya, suami istri. Jadi, Yan Raditya, kau jadi suaminya Mita. Kamu ini sudah jadi miliknya Mita. Tubuh jiwamu milik Mita. Tidak boleh dikasihkan wanita lain. Jadi kalau ada wanita goda-goda karena duitmu wakeh, gitu. Mas ya, gitu. Tidak, saya sudah ada yang punya Mita. Demikian juga Mita, ketika engkau jadi istrinya Raditya, Yan Raditya, kamu harus nyadari, saya itu sudah menjadi miliknya Yan Raditya. Kowe cukup ayu, oke sing goda juga. Yuk tak numpak mobilku yuk. Sora, aku pilih goncang bojoku wae. Gitu. Aku milik siapa, saudara? Pernikahan itu seperti, ketika kau nyadari seperti itu, kau tidak akan tergoda. Tubuhku sudah milik pasanganku. Dan diberikan untuk pasanganku. Ya. Jadi gitu ya, si Nita, kalau minta uang, terus suamimu belum ada uang, tidak ngasih, terus ngejak hubungan, sorak. Wah, lalu kayak duit, aku tidak beda kalau orang dibayari. Tidak, tubuhku milikmu, sejengkel apapun, kalau pasangannya butuh, ya berikan dirimu. Nah, gitu. Ya, mesti seperti itu. Kalau kita harus belajar seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati untuk kita. Dia bayar dosa kita. Dia berikan hidupnya bagi kita, saudara. Maka demikian juga kita. Dalam hidup suami itu gambarannya Yesus dengan jemaat. Jadi hubungan suami istri itu seperti Kristus dengan jemaat. Hubungannya kasih. Rela berkorban. Itu yang membuat kehidupan rumah tanggamu bahagia. Nanti baca ya. Efesus pasal 5 ayat 22. Istri tunduk pada suami. Kan sudah ngikuti bimbingan pernikahan. Nah, istri tunduk pada suami. Lalu ayat yang ke-25. Suami mengasihi istri, kalau kalian lakukan hubungan ini dengan baik, pasti hubungan suami istri jadi baik. Lalu kemudian hormatilah orang tuamu, supaya engkau panjang umur dan bahagia, diberkati. Lalu kalau Tuhan memberi anak, punya tanggung jawab. Anak adalah milik Tuhan, didik di dalam kasih dan disiplin. Sehingga mereka menjadi anak-anak ilahi, keturunan ilahi yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kau lakukan 4 hal ini, dengan dasar kasih, maka rumah tanggamu pasti diberkati Tuhan dan bahagia. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Saling berhadapan, bunganya bisa ditaruh dulu. Saling berpegangan tangan. Ya. Dengan iman, dengan percaya bahwa orang yang ada di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Terimalah satu dengan yang lainnya sebagaimana adanya. Ada kelebihan, ada kekurangan. Dalam kehidupan, seandainya terjadi perselisihan, terjadi perbedaan, terjadi salah paham atau pertengkaran, jangan mengungkit kelemahan pasangannya. Ya. Nanti kalau itu mengungkit pasti jadi sumber pertengkaran. Tapi belajar melihat pasangan itu dari sisi yang baik, Anda akan bersyukur kepada Tuhan. Sebelum Anda dipersatukan, terlebih dahulu kalian berdua akan menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini dua insan yang kau kasih, Yan Raditya dengan Mita Hapsari. Mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua.
Dan oleh pertolongan Roh Kudus, mereka dapat menggenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin, Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janji-Mu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria, Yan Raditya, pada saat kau membaca ikrar janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksimu dan juga jemaat. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Yan Raditya menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Mita Hapsari yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setianya saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan, demikian saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Mita Hapsari, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Mita Hapsari, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Yan Raditya yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikian saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai berdua. Kepada mempelai berdua, ingatlah bahwa Anda berdua telah saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan kepada Yan, kenakan cincin tangan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihi Mita dengan hati yang tulus, dengan murni, dengan kasih Kristus. Engkau mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Mita, kenakan cincin tangan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihi Yan dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian bisa bangkit berdiri bersama-sama, kita akan doakan mempelai berdua, biarlah kasih Tuhan mengalir dalam hidup mereka berdua. Hidupnya
Kuserahkan kepada mempelai berdoa, serahkan hidupmu sepenuhnya pada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan, oleh karena kasih karunia anugerahmu, kemurahanmu Tuhan bagi dua insan yang kau kasih, Yan Raditya dengan Mita Hapsari, mereka berdua saat ini sujud di hadapanmu. Biarlah anugerahmu turun atas mereka, kemurahanmu Tuhan, belas kasihmu, berkati kehidupan mereka berdua. Tuhan berkati pernikahan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritasmu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan segala kutuk dari nenek moyang leluhur orang tuanya kami patahkan dalam nama Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan, biar segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Yan Raditya dengan Mita Hapsari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Yan Raditya, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Mita Hapsari, jadikan dia istri yang takut akan Tuhan, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati hidupnya, apapun yang dia kerjakan, oleh pertolongan-Mu Tuhan Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami, Bapak Abraham, Ishak, Yakub, turun atas mereka. Diberkati rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani. Roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun kau berada. Keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan segenap glory ada dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu, dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan semuanya. Silakan kembali bersama-sama. Kembali saling berhadapan. Satu dengan yang saling berhadapan. Anda berdua sudah sah jadi suami istri. Silakan Yan membuka cadarnya sebagai simbol keterbukaan. Sejak hari ini kalian terbuka satu dengan yang lainnya dan tidak menjadi malu. Termasuk kalau punya smartphone, di password, pasangannya harus tahu passwordnya ya. Jadi kalau saat ini saudara yang hadir, terus smartphone-mu di password, pasanganmu tidak boleh tahu, itu ada macam-macam itu ya. Suami istri harus terbuka, termasuk terbuka dalam keuangan. Salah satu pemicu masalah rumah tangga smartphone seperti itu ya. Banyak rumah tangga jadi rusak karena ya ketidakterbukaan. Keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman, menghindari kecurigaan. Keterbukaan meningkatkan kepercayaan. Lalu juga keterbukaan tidak memberi kesempatan pada iblis. Anda berdua sudah jadi suami istri, nah, silakan Yan Raditya memberikan ciuman yang manis
kening pipi kiri kanannya. Ya sebentar dulu. Mita pegang pundak suamimu dengan mesra. Ya, dilepas dulu tidak apa-apa ya, dilepas dulu. Oke. Ya, tisunya taruh dulu. Silakan Mita, pegang pundak suamimu dengan mesra. Inilah pria yang akan hidup bersama dengan kau. Ya, terima dia sebagaimana adanya. Ya, silakan dia memberikan ciuman yang manis, kening pipi kiri kanannya. Silakan. Nah, ini ya. Pipi kiri kanannya. Sekarang ganti Mita yang cium suami ya. Silakan. Jangan pegang pinggang istri. Inilah wanita yang menemani hidup Anda. Silakan dicium kening pipi kiri kanannya. Bagaimana? Anda senang? Ya. Pegang dulu pundak suamimu, ya, pegang pinggang istri. Inilah teman hidupmu. Ya. Kalian berdua akan hidup bersama-sama, satu kamar, satu tempat tidur, satu selimut. Kalian berdua harus senang dengan pasanganmu. Kalau kalian senang, kalian bahagia. Begitu engkau mulai tidak senang, kau mulai tidak bahagia. Maka nanti kalau kau hidup bersama-sama, kau akan mengerti pasanganmu seperti apa, semuanya, ya, termasuk karakter, cara hidupnya. Tapi tetap senang, maka engkau bahagia. Ya, dari gereja akan memberikan akte. Bisa ditaruh dulu. Ya, silakan mempelai bersama-sama datang pada orang tua. Ya, Yan bersama Mita datang pada ibu. Bersama di hadapan ibu ya. Silakan Yan ucapkan terima kasih sama ibu. Terima kasih Bu, mohon doa restu. Sudah cukup gitu? Masih mau ngomong lagi? Ibu mau ngasih nasihat Bu? Ya, kalau udah silakan Ibu satukan anak mantu. Ya. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya menjadi bekal bagi mempelai berdua di dalam membangun rumah tangga. Silakan mempelai memberikan ciuman orang tua dicium. Kepada kakak bisa berdiri. Ya, ucapkan terima kasih, silakan. Silakan Mita dan Yan di hadapan Ibu. Silakan Mita ucapkan terima kasih dulu sama Ibu. Terima kasih. Selama ini sudah menjadi orang tua yang menemani dalam segala keadaan. Sudah menemani dalam berbagai masalah, rintangan. Engkau lebih dari seorang ibu. Segalanya. Kebaikan ibu tidak bisa digantikan dengan apapun selamanya. Dan saat ini anakmu minta doa restu untuk pernikahan ini, agar pernikahan ini menjadi pernikahan yang sakinah glori dan yang terakhir hingga maut memisahkan kami.
Kami meminta restu dari Ibu. Terima kasih, terima kasih. Silakan Ibu mau ngasih nasihat. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa ngomong. Nggak. Ya, silakan sungkem bersama-sama sama Ibu. Silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua. Padamu ya Tuhanku, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Kepada mempelai berdua, Yan Raditya dan Mita Hapsari, dengar firman Tuhan, sejak hari ini kamu bukan lagi dua. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikan kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Kepada mempelai berdua, kalau Anda berdua ingin membahagiakan ibu Anda, kamu mencintai, bangun rumah tanggamu dengan baik. Sehingga kedua orang tuamu ikut lega dan juga bangga dengan kalian berdua. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada pagi siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Yan Raditya dengan Mita Hapsari. Kembali kami serahkan mempelai berdua sepenuhnya dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan pimpin perjalanan kehidupan mereka hari demi hari yang mereka lalui bersama-Mu Tuhan. Berkati segala apa yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil dan sukses. Tuhan juga karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Tuhan berkati juga kedua orang tuanya yang sudah membesarkan putra-putrinya. Biarlah pada masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan anak-anaknya, bahkan sampai keturunannya. Tuhan berkati kesehatannya, berkati juga apa yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil. Dan Tuhan juga berkati setiap kami yang hadir saat ini dengan berkat-berkat yang sama. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua, biarlah semua berjalan penuh dengan sukacita. Dan kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, biarlah Tuhan melindungi menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang mempelai berdua.